Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah materi kita pada kesempatan berbahagia ini kita angkat adalah penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan materi ini kita angkat adalah agar kita mengerti sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita menyadari bahwa sifat-sifat itu dapat membawanya pada kekufuran. Karena itu ia berupaya menjauhi sifat-sifat tersebut. Dan yang ketiga, agar menumbuhkan motivasi untuk mewujudkan sifat yang memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat beberapa hal di mana hal tersebut menyebabkan seseorang susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pertama, maradus syahwah, yaitu penyakit hawa nafsu. Penyakit hawa nafsu ini diantaranya adalah al-fisqu. Al-fisqu itu artinya kefasikan. Lawan dari al-fisqu adalah al-adalah. Keduanya itu berkaitan kredibilitas moral. Orang yang adil adalah orang yang tidak tercela, sedangkan orang fasik adalah orang yang ternoda kehormatannya dan kredibilitasnya akibat kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini yang pertama. Al-fisqu atau kefasikan yang merupakan penyakit dari nafsu adalah penyebab seseorang susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fasik ini juga bermakna orang-orang yang banyak melakukan dosa besar. Maka hendaknya seseorang yang ingin mengenal Allah itu jangan melakukan dosa-dosa besar. Banyak sekali dosa-dosa besar dalam kehidupan masyarakat kita, termasuk yang hari ini lagi viral adalah judi online. Kemudian biasanya itu kalau sudah judi online itu ada minuman keras, mirasantika, ya, minuman keras dan narkotika. Kemudian biasanya juga diikuti dengan zina. Nah, berbagai macam kejahatan lainnya. Artinya, seseorang yang banyak melakukan dosa besar itu disebut dengan fasik. Dan Allah tidak suka kepada orang yang fasik. Maka oleh karena itu, ketahuilah bahwa penyakit fasik ini adalah yang menyebabkan di antara seseorang yang susah untuk mengenal Allah dalam hidupnya. Karena Allah mencintai pelaku kebaikan. Sementara orang fasik ini adalah orang yang banyak berbuat kejahatan dan berbagai macam dosa. Nah, ini penyakit daripada maradus syahwah, penyakit daripada hawa nafsu ini adalah al-fisq atau kefasikan. Yang kedua adalah al-kibr. Al-kibr ini artinya adalah sombong atau kesombongan. Maka penyakit kesombongan ini akan mengantarkan seseorang susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara ikon yang paling terkenal, orang yang paling sombong dalam sejarah itu tercatat di antaranya adalah Fir'aun. Dalam Al-Quran diabadikan Fir'aun itu pernah mengatakan, sehingga diabadikan dalam ayat itu, Fir'aun berkata, faqal ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, ini terkadang dia menggantikan posisi dirinya itu seolah-olah dialah Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perjalanan singkat yang kita jalani ini jangan sampai kita menjadi orang atau menjadi makhluk yang mengaku khalik. Nah, ini apalagi dengan kondisi di akhir zaman. Di medsos kita melihat seperti Mbah Wufron yang katanya bisa menelpon malaikat,
bisa berdialog dengan malaikat, kemudian bisa berbicara dengan Nabi Adam dan macam-macam, itu adalah sebuah bentuk kesombongan sekaligus kebodohan yang dipamerkan di akhir zaman. Dan ini seharusnya penyakit-penyakit seperti ini tidak boleh dibiarkan. Seharusnya pakar IT itu atau menteri bidang komunikasi ini harus segera membackup orang seperti ini agar tidak menimbulkan berbagai macam kerusakan, apalagi itu kerusakan yang menyangkut masalah akidah. Nah, dulunya juga kita pernah mengenal Panji Gumilang juga dengan berbagai macam statementnya yang penuh dengan kesombongan. Sebelumnya juga di sirkuit Mandalika, seorang ibu-ibu yang katanya bisa memegang remote untuk mengontrol awan, mengontrol hujan. Nah ini, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita pun malu menceritakan ini, tapi inilah yang dipamerkan. Yang kita sayangkan adalah nanti kalau ada masyarakat awam, masyarakat yang kurang ilmu, mereka akan menganggap ini suatu kebenaran. Padahal ini adalah sebuah kebodohan yang harus difahami. Dan ini bagian daripada sebuah bentuk memamerkan kesombongan. Dan ini tidak boleh. Allah lah yang menciptakan langit. Allah lah yang menciptakan bumi. Allah lah yang menurunkan hujan. Allah lah yang mengatur hujan. Allah yang mengatur kondisi alam ini. Allah yang menciptakan, dan suatu saat alam ini juga hancur dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus difahami. Jadi al-kibr inilah yang menyebabkan seseorang susah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa hadis disebutkan al-kibr itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr itu, sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan menghina manusia. Kemudian selanjutnya, penyakit daripada maradus syahwat ini yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengenal Allah adalah al-zulmu atau kezaliman. Al-zulmu adalah sikap melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quranul Karim menyebutkan kemusyrikan sebagai bentuk kezaliman yang besar, karena orang yang musyrik menempatkan makhluk sejajar dengan Allah. Nah ini al-zulmu, kezaliman atau kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan artinya menyembah selain Allah, itulah yang menyebabkan dia tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sebuah kesyirikan. Allah lah yang telah menciptakan laut. Namun dalam perjalanan kehidupan ada manusia yang musyrik. Laut yang merupakan makhluk itu yang dituhankan. Nah, ini salah. Kemudian apa lagi? Allah lah yang telah menciptakan pohon. Pohon itu makhluk. Tapi ternyata ada manusia yang menyembah pohon, artinya menyembah makhluk. Inilah yang menyebabkan dia tidak bisa mengenal Allah. Kemudian Allah lah yang telah menciptakan batu. Batu ini juga makhluk. Tapi ada manusia yang menyembah batu, berarti menyembah makhluk. Kemudian Allah lah yang telah menciptakan sungai. Sungai itu makhluk. Tapi ada manusia yang musyrik, itu menyembah sungai. Allah lah yang telah menciptakan lembu. Allah lah yang telah menciptakan monyet, ya, dan binatang-binatang yang lain. Ternyata ada manusia yang musyrik, justru lembu dan monyet itu dijadikan sebagai Tuhan. Nah ini salah. Nah makanya al-zulmu atau kezaliman atau kesyirikan itu menghambat seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Al-kadhibu atau dusta. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa dusta mengantarkan seseorang pada dosa. Sedangkan dosa akan mengantarkannya ke neraka. Dan tentunya masih ada lanjutan dari hadis ini. Jadi dusta itu akan mengantarkan seseorang itu banyak dosa.
dan banyak dosa akan mengantarkan seseorang itu kepada neraka jahanam. Maka di dalam Islam kita senantiasa dianjurkan berkata jujur, berbuat jujur, berbuat kebaikan, dan Allah tidak suka kepada orang yang dusta. Maka oleh karena itu dalam perjalanan hidup ini, kalau ada orang banyak berdusta, tentunya juga ada kawan-kawannya, bukan hanya dusta, menipu, mencaci maki, ghibah, fitnah, dan seterusnya. Itu turunan-turunan daripada penyakit itu. Orang-orang yang banyak penyakit seperti itu, maka orang seperti itu susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, maradus syahwat ini, penyakit hawa nafsu ini adalah yang menyebabkan dia tidak bisa mengenal Allah adalah al-ma'asi, kemaksiatan. Lawan daripada kemaksiatan adalah ketaatan. Maka oleh karena itu, ketahuilah bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini sejak kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Usahakan kita senantiasa dalam kebenaran. Berkata benar, berbuat benar, melakukan kebaikan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, bahkan kepada bangsa, agama, dan negara kita. Orang-orang yang banyak melakukan kebaikan itu disebut dengan adalah pribadi yang taat. Tapi sebaliknya, ada manusia sejak dari bangun tidur, maka dia melakukan berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan sampai dia tidur kembali. Dan bahkan sampai dalam tidurnya pun dia bermimpi dalam kejahatan. Dan besoknya ketika dia bangun tidur, maka yang dilakukan pun adalah kemaksiatan. Maka orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan seperti ini, inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penyakit-penyakit yang kita sebutkan ini adalah akan mengundang dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terapinya apa? Mudah-mudahan penyakit itu bisa kita hilangkan dalam diri kita. Terapinya adalah berjihad, mujahadah, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu kita yang tidak baik itu. Bersungguh-sungguh kita berusaha agar tidak memiliki penyakit fasik. Bersungguh-sungguh kita berupaya agar tidak memiliki penyakit sombong. Kemudian kita berjihad, mujahadah, agar kita tidak menjadi orang yang zalim, tidak menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian bersungguh-sungguh berusaha agar kita tidak berdusta. Artinya ketika kita tidak berdusta, maka kita menjadi pribadi yang jujur. Kemudian bersungguh-sungguh kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, ya, maradus syahwat, ya, penyakit hawa nafsu ini yang tentunya terdiri dari fasik, kemudian sombong, kemudian zalim, kemudian dusta, dan banyak melakukan maksiat. Inilah yang menyebabkan seorang hamba, yang menyebabkan manusia itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia susah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka obatnya atau terapinya adalah mujahadah, berusaha untuk menghilangkan semua penyakit itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah maradus syahwah yang menyebabkan seseorang susah mengenal Allah, yang kedua adalah maradus syubhah, penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini mengantarkan seseorang susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu penyakit syubhat? Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Nah, sebagaimana juga dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang artinya lebih kurang au kama qal, bahwa di antara ciri-ciri tanda-tanda kondisi akhir zaman nantinya adalah banyak bermunculan, yaitu orang-orang yang bodoh, yang tidak paham tentang sesuatu hal, kemudian dia diberikan kepercayaan dan membicarakan hal tersebut, padahal yang dibicarakan semua salah. Nah, ini kita khawatirkan. Kalau penyakit kebodohan ini ada pada diri seorang pemimpin, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana ketika seorang pemimpin memimpin dengan kebodohannya. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya, akan menyebabkan ambruknya, hancurnya sebuah negara. Kalau penyakit kebodohan ini ada pada diri seorang ustadz,
Atau seorang tengku, kemudian dia berbicara tentang agama, ternyata apa yang dibicarakan itu ternyata salah. Maka di sini kita menghimbau kepada diri saya dan kita semua, berhati-hatilah. Karena di antara bentuk kondisi akhir zaman hari ini, banyak sekali lahirnya manusia-manusia bodoh. Dia tidak punya ilmu tentang Islam, dia tidak punya ilmu tentang iman, dia tidak punya ilmu tentang dinul Islam. Kemudian dia berbicara tentang Islam. Nah, saat dia berbicara Islam, maka lahirlah berbagai macam statement menghina Allah, menghina Rasul, menghina sendi-sendi Islam. Nah, ini sangat kita sayangkan. Maka obat daripada kebodohan ini adalah belajar. Nah, ini kita mengajak dan menghimbau diri kita, masyarakat kita, terutama para pemimpin. Wahai Anda yang diberikan amanah memimpin bidang keagamaan, terutama khususnya, jangan Anda berbicara tentang agama tapi dengan kebodohan Anda. Tapi bicaralah tentang agama dengan keilmuan Anda. Maka Allah menyuruh kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, belajarlah, carilah ilmu kepada yang ahli bila engkau tidak tahu. Nah, maka di sini peran kita di bidang pendidikan, peran kita di masjid, peran kita dalam masyarakat bagaimana mengajarkan kepada masyarakat kita dengan ilmu Islam yang benar. Jangan sampai kita diajarkan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu tentang Islam sehingga timbullah kebodohan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini penyakit syubhat yang pertama, yaitu kebodohan, sehingga orang bodoh seperti ini susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada ilmunya. Kemudian apalagi penyakit syubhat ini sehingga menyebabkan dia susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-irtiyab, yaitu sebuah penyakit keraguan-raguan. Nah, ini hati-hati. Nah, ini penyakit ini hinggap kepada manusia, mereka ragu. Ragu kepada apa? Ragu kepada Al-Quran, ragu kepada hadis-hadis Rasulullah, ragu kepada pendapat para ulama-ulama yang benar, yang menyampaikan nilai kebenaran. Nah, penyakit keraguan ini akan mengantarkan seseorang susah untuk mengenal Allah. Maka tengoklah di awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, Dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada keraguan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa semua isi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu kita harus yakin, nggak boleh ragu. Kita yakin, meskipun terkadang isi yang ada di dalam Al-Quran, isi yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah belum mampu kita terapkan. Tetapi kita yakin itu benar. Jangan sampai ada model-model manusia yang hidup di akhir zaman, ragu kepada Al-Quran, ragu kepada hadis Rasulullah, dan bahkan mereka menganggap Al-Quran dan hadis itu sesuatu yang tidak layak diterapkan dalam perjalanan hidup ini. Nah, orang seperti ini, itulah orang-orang yang susah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, penyakit syubhat yang menyebabkan seseorang susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-inhiraf. Al-inhiraf ini adalah penyimpangan. Penyimpangan berawal dari kesengajaan atau tidak sengaja. Akibat tidak tahu, orang akan menyimpang dari jalan yang benar. Hal ini dapat berlanjut pada kesengajaan untuk menyimpang. Nah, ini hati-hati. Allah sudah memberikan juklak kepada kita Al-Quran. Jangan ambil yang lain, ambillah Al-Quran. Rasulullah telah menghadirkan di tengah-tengah kita hadis. Ambillah hadis, jangan ambil yang lain. Ketahuilah, orang-orang yang dalam perjalanan hidup ini meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mengambil hukum-hukum buatan manusia yang penuh dengan prasangka dan dugaan, maka orang-orang seperti ini mustahil atau sulit untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka obatnya apa? Ambillah Al-Quran.
ambillah al-hadis, dekatlah dengan para ulama-ulama yang menyampaikan nilai kebenaran. Kemudian yang terakhir penyakit daripada syubhat ini adalah al-ghaflah, lalai. Lalai di sini artinya kenikmatan sering membuat seseorang lalai. Akibatnya ia tidak tahu arah. Akhirnya ia mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Ketahuilah, harta, pangkat, jabatan, semua kenikmatan yang kita miliki dalam perjalanan hidup ini, jangan sampai membuat kita itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadilah pribadi yang semua fasilitas yang Allah berikan itu seharusnya kita makin taat kepada Allah. Maka oleh karena itu, obat atau terapi daripada penyakit syubhat ini adalah syubhat yang pertama, al-jahlu, kebodohan. Obatnya adalah belajar agar kita punya ilmu. Kemudian obat daripada penyakit ragu-ragu adalah yakin. Kemudian obat daripada penyakit al-inhiraf atau penyimpangan adalah kembali ke jalan yang lurus. Dan yang terakhir adalah obat daripada al-ghaflah atau lalai. Jadilah pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul dalam kondisi dan keadaan macam apapun yang kita alami. Para pendengar Pro 1 RRI Loks Mawai dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang telah kita sampaikan, al-mawani' min ma'rifatillah, yang menghalangi seseorang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dua penyakit besar, maradus syahwah yang terdiri dari fasik, al-kibr, al-zulmun, kemudian al-kadhib dan kathratul ma'asi, dan yang kedua adalah maradus syubhat, yaitu penyakit syubhat yang terdiri dari al-jahlu, al-irtiya, keraguan-raguan, al-inhiraf, penyimpangan, dan yang terakhirlah al-ghaflah. Nah, ini obatnya adalah yang pertama bermujahadah, mencari kebenaran, dan yang kedua adalah berusaha untuk belajar ilmu kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hal-hal yang menyebabkan kita susah untuk mengenal Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan nikmat kepada kita dengan hal-hal yang menyebabkan kita mudah dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Mawai.